dari Pak Sofyan, guru geografi. Mata pelajaran Geografi. mempelajari Bumi. Semua Pak Guru mengajak pelajar semuanya untuk berdoa ya. Empat kelas berkunjung ke sini. kelas apa aja Pak Guru? 10-2, 10-4, 10-6 dan 10-5. 10-5. Oh, 10-8 kemana? 10-8 ke museum. Oh beda Pak. Tepuk tangan dulu. Ya, Pak Bumi itu apa? Itu setahu saya adalah bencana alam yang terjadi akibat pergerakan tektonik maupun vulkanik. Tektonik itu apa? Tektonik itu pergeseran lempeng. Oke, pergeseran lempeng. Kalau vulkanik? Vulkanik itu aktivitas gunung berapi. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi seingat saya pada tahun 2018 itu kan pernah terjadi gempa bumi, Ya. yaitu magnitudonya itu 7, sekian, 7,6. Pada saat itu saya masih belanja bersama bapak saya di Mirasa pada saat itu. Terus kayak kita belanja seperti biasa kan, kita beli, ambil. Nah terus pada kita itu ngantri di kasir, itu saya bingung kenapa orang-orang pada lari keluar nih, belum sadar. Terus bapak saya nih narik nih sampai saya jatuh. Dia narik terus saya keluar. Nah di sana tuh saya ngeliat mobil bergetar, terus bangunan sampai ada yang roboh. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, pasalnya sekarang kalau misalnya kita mengamati gempa bumi itu tidak hanya dari satu seismograf saja. Jadi ada beberapa sensor, mungkin nanti ketika runtuh nanti bisa dilihat. Kita putar lagi ya. Jadi ada gelombang P dan gelombang S.
dikasih ya hanya gambaran dari satu sinyal. Tetapi kalau terjadi gempa, sinyalnya itu pasti sangat kompleks dan sangat banyak atau beragam. Oke, jadi megatrust itu apa? Yang pernah Kevin dengar, mendengarnya, atau kalau nggak tahu, saya pernah dengarnya itu di ini Kak, di TikTok. Iya, dengarnya di IG katanya ada potensi megatrust di beberapa tahun ke depan di Indonesia. Nah, itu tuh kata BMKG harus waspada karena dia tuh levelnya udah siaga gitu. Oke, megatrustnya itu di mana letaknya? Nggak salah di bagian selatan Indonesia kalau nggak salah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Kevin. Pasifik. Nah, kalau lempeng Eurasia itu di sini. Sini. Nah, kalau lempeng Indo-Australia itu yang di sini. Berada pada lempeng yang aktif adalah munculnya gunung-gunung api. Jadi kalau adik-adik lihat di Google Map, gunung api di Indonesia itu sangat banyak ya. Jumlahnya hampir kurang lebih seingat saya itu ada 300-an. Jadi gunung api itu tersebar dari wilayah sebelah barat Pulau Sumatera hingga daerah sekitar sebagian besar Nusa Tenggara Timur ya. Itu ada Su dan Nami. Su itu pelabuhan, Nami itu gelombang laut. Yang ini artinya adalah gelombang laut yang sangat besar. Sangat besar ini berarti memiliki kecepatan yang sangat besar atau sangat tinggi. Dan juga ketinggiannya juga berbeda dengan gelombang pasang. Nah, tsunami itu gelombang air laut yang diakibatkan oleh perubahan permukaan laut secara tiba-tiba. Nah, perubahan permukaan laut ini berubah karena apa? Nah, karena gempa bumi ya, betul sekali. Dan itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi tsunami ini umumnya diawali dengan gempa bumi yang terjadi di laut atau di dasar laut. Apa sih bedanya tsunami dengan gelombang pasang? Nah, tsunami dan gelombang pasang itu gelombangnya sama-sama bergerak ke daratan. Hanya saja energi dari gelombang tsunami itu jauh lebih besar dan juga lebih lama. Rumahnya di mana? Di Narmada. Merasakan gempa? Merasakan. Apa yang dilakukan waktu itu? Ketika ada gempa. Lari kemana? Ya, keluar terus? Berpelukan dengan siapa? Ya, sama keluarga ya. Kira-kira ketika lari keluar, itu keluarnya kemana? Ke sawah, apa ke kafe, atau ke restoran? Halaman yang luas. Oke. Kalau halaman yang luas di situ ada pohon-pohon atau ada apa? Nggak ada. Kenapa kira-kira? Kok mencari halaman yang lapang atau luas? Oke. Tepuk tangan dulu. Atau kiri seperti ini. Nah, yang satunya lagi tuh melindungi tengkuknya. Nah, karena apa yang dilindungi ini adalah bagian-bagian vital dari badan kita. Ya Pak? Ya. Nah, kalau bisa ditarik ya tangannya yang paling kencang nggak seperti ini. Nah, oke, ini ya. Nah, oke, itu ya. Terus selanjutnya adalah ada hold on. Itu kalau misal ada kolong meja atau furnitur yang kuat atau bisa berlindung di sekitar pilar bangunan. Nah, kalau ini mungkin bisa di sini ya. Coba. Nah, keren banget ini. Nah, oke, lagi masuk lagi. Nah, ini ya bisa dilihat di sini. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Adik setelah ini mungkin bisa menyampaikan ke orang tuanya atau ke saudaranya ada yang namanya tas siaga bencana. Kalau
misalnya adik-adik ada ruang atau mungkin ada waktu kosong bisa mampir ke Pantai Longbalo. Tapi ini nggak setiap hari ya, nanti pengamatannya bisa dilihat di Instagram Info Gempa NTB. Jadi sekarang kita mau room tour. Kak Mil, ini boleh di-upload di YouTube nggak video? Say hi dulu Kak. Ini Kak Mil. Yang ini kakak siapa namanya? Ini kakak sekalian loh, Iya. sama satu. Angkatan apa Kak? Simba. Makasih. Ini sih. Oke, aku ucapkan selamat datang di ruangan operasional Stasiun Geofisika Mataram. Namaku Windy. Jadi hari ini aku menjelaskan apa-apa saja yang kita amati di Stasiun Geofisika Mataram. Ini namanya sistem Seskompi. Jadi Seskompi ini adalah ibaratnya dapur kita untuk menganalisa sinyal gempa bumi untuk mendapatkan parameter gempa. Apabila ada gempa di sini, kita akan menganalisa di Seskompi ini untuk mendapatkan parameter. Nah, ini bisa kelihatan nih contoh gelombang primer dan sekunder ya. Jadi gelombang primer itu adalah gelombang yang pertama kali datang nih saat terjadi gempa bumi. Biasanya dia kalau terasa sama manusia dia naik turun. Kalau sekunder baru kesana. Nah, dari gelombang S ini ada lagi di isinya, ada namanya gelombang surface. Nah, biasanya yang merusak bangunan itu si gelombang surface-nya. Mungkin nanti kalau mendalami lagi di gelombang surface itu ada namanya gelombang Love dan Rayleigh. Nah, dia tuh ada yang seperti ini, ada yang memutar seperti ini. Gitu. Bentuk apa? Penjalaran gelombangnya ya bahasanya. Jadi setelah kita analisa, nah untuk BMKG sendiri SOP-nya itu kita harus selesai analisa dan mengirimkan hasil analisa kita kurang dari 3 menit untuk diinformasikan ke masyarakat. Nah, salah satu aplikasi, aku kasih contoh aplikasi untuk diseminasinya, ini namanya WRS. Peringatan dini tsunami itu ada 4. Jadi peringatan dini 1 sampai 4. 1 itu dia biasanya berisi, misal nih ada gempa besar, selama 3 menit keluar peringatan dini 1. Peringatan dini 1 itu dia biasanya berisi parameter. Yang kedua, dia biasanya berisi tentang waktu tiba gelombang tsunami-nya dengan perakiraan wilayah terdampak. Yang ketiga itu biasanya sudah masuk data dukung dari pengukur ketinggian muka air laut, pernah dengar yang namanya tide gauge. Nah, itu dia fungsinya untuk mengukur ketinggian muka air laut. Biasanya data itu dengan yang peringatan dini terakhir, yaitu peringatan dininya dinyatakan berakhir. Nah, biasanya dari peringatan dini pertama sampai ke 4 itu dia maksimal 2 jam. Yang lagi rame-rame sempat kemarin Megatrust. Megatrust itu adanya di utara apa selatan ya? Di sini ya Megatrust. Nah, Megatrust itu memanjang nih dari Aceh sampai Banda. Nah, ini ada gambar seperti apa segitiga ini ya. Berarti itu tandanya arah lempengnya tuh menujam ke arah daratan. Nah, ini menujam sampai ke Banda sini. Back Trust. Pernah dengar Back Trust? Nah, nanti coba baca lagi ya. Jadi ini dia si Back Trust itu yang dari utara. Yang ini memanjang sampai utara Bali. Nah, itu penyebabnya dari situ. Terus banyak nih sebenarnya sesar-sesar yang belum terpetakan. Terus juga ada sesar di selat-selat sini juga ada sesar geser, di sini ada sesar geser, lalu di sini ada sesar Teluk Panas, di sini ada sesar Sate. Jadi itu NTB sebenarnya dikelilingi oleh banyak sumber gempa. Nah, ini contoh sinyal gempanya. Tiap hari 24/7. Tiap hari sebenarnya terjadi, cuman intensitasnya, maksudnya kekuatannya tidak signifikan ya. Itu.
Terima kasih. Iya. Nah, dia langsung masuk ke sini nih. Ada 3 menit kan? 20 menit. Masuk situ. Iya, 20 menit. Gitu. Nah, jadi sistemnya kayak gitulah. Terus nanti masuk otomatis di Telegram, terus langsung ke share ke media sosial gitu. Soalnya kan pasti masyarakat butuhnya informasinya yang cepet kan. Iya. Gitu. Jadi pertama itu kita utamakan memang kecepatan. Lalu kita analisa ulang, bisa sampai dapetin parameter yang mendekati akurat. Gitu. Makanya kadang BMKG itu ada parameter update gitu. Jadi kita tambahin lagi. Analisanya kita ulang lagi sampai dapetin. Nah, kalau yang magnet bumi biasanya kita sekarang lagi ada pengembangan namanya prekursor gempa bumi. Jadi kita bisa menentukan atau memperkirakan ya bahasanya kapan gempa bumi akan terjadi dan di mana dan magnitudenya. Nah, cuma karena tahapnya masih dalam pengembangan jadi belum tuntas. Oh iya, ini kalau magnet bumi itu dia produknya ada 2, ada namanya K-index. Jadi K-index itu menentukan kapan terjadi badai gempa. Nah, biasanya badai magnet bumi. Soalnya badai magnet bumi itu mungkin tidak terlalu signifikan di Indonesia ya. Biasanya kalau kompas itu dia bisa merubah rujukan utaranya. Bisa mengganggu komunikasi radio, khususnya buat kayak penerbangan yang memanfaatkan komunikasi radio juga bisa. Jadi kita memberikan informasi itu juga. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin terakhir ya? Tentang gempa bumi sih. Butuh berapa kekuatan magnitudo gempa bumi itu untuk mengakibatkan sebuah daratan itu terbelah? Oh, kalau terbelah mungkin karena belum ada case-nya ya. Mungkin sampai kelihatannya sampai ini aja ya, sampai kelihatan bergeser gitu aja kali ya. Pasti sudah di atas 7 biasanya. Gitu. Kadang ya gini, mungkin di geografi belajar. Ada jenis-jenis batuan yang gampang patah dan juga banyak batuan yang sedimennya lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Nah, biasanya semakin besar gempanya, kita melihat jenis tanahnya dulu nih. Kalau tanahnya lebih rapuh, biasanya akan lebih mudah bergeser. Atau pernah dengar nggak yang namanya likuifaksi? Nah, likuifaksi itu pernah terjadi nih di Lombok Utara saat gempa Lombok kemarin. Nah, itu dia juga, kalau itu sih mungkin nggak sampai terbelah ya. Mungkin keluar air dari tanah, lumpur yang naik gitu. Paling besar merubahnya juga nggak sampai yang langsung terpatah gini ya, paling ya kenaikannya mungkin hanya beberapa sentimeter saja sesuai dengan besaran magnitudo yang terjadi. Soalnya kan kalau patahan kan berarti ada di dalam bumi kita tuh ada yang patah tuh, otomatis ada yang naik, ada yang turun, ada yang patah. Itu sih logikanya. Ada pertanyaan lagi? Kira? Udah cukup? Udah. Mbak semuanya? Udah? Oke, bisa gantian sama teman yang lain. Terima kasih. Hai guys. Ini sekarang lagi di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini ada Olive, ada Tiwi, ada Pak Guru. Jadi ini adalah ruangan observasi di Badan Meteorologi Geofisika, Stasiun Geofisika 3 Selapar. Selamat ya. Kalian bisa menikmati suasana di sini. Alhamdulillah. Saya menikmati banget loh. Ada Ais. Vloggers aku thumbnail dong, thumbnail di BMKG. Ya guys, jangan lupa follow YouTube channel aku ya. Channelnya namanya apa ya? Aisyah Mulyono. Nanti dimunculin di sini. Ini Ditaruh di Bernie. sini, cicing. Jangan lupa follow IG. Cining. Jangan lupa follow IG Dravenco. 1, 2, 3. Thumbnail. Ini ada Kari,
ada Hasna, ada Fiza, Amit Gita, sama Nisa. Jangan lupa subscribe. Sini ada Nana, ada Raisa, ada Brigita, Putri, Vote Putri Remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat. atas Begitu nama, atas nama, Saya Kirana Putri bawa. itu dia. Ada Damar, ketua kelas kita. Vote saya jadi top 11. Amit, Vote kita jadi paskot ya guys. oh iya maskot, sama Dira. Ada Putri. Kok menyindir? Lanjut ke bagian situ. Ada Hazlat, sama Danan, sama Arkan. Ken. Sekarang kami cuma ber-20 kan di sini. Karena 20-nya lagi masih, ya udah iya kita. Karena 20-nya lagi tuh masih ada room tour di Amit mana gitu. Gimana cara ngasih tahu? Di sana. Sekarang udah selesai. Pulang udah selesai. Seru banget guys. Kita belajar gempa, petir, ada banyak magnet gitu. Bumi. Terus kita bisa tahu kayak ada banyak sensor gitu di NTB ini. Tadi selama kita dijelasin itu ada 2 gempa guys. Ya di Sumbawa. Di Sumbawa 1 sama nggak tahu. Tapi emang ternyata normal gitu loh. Emang tiap hari karena tiap hari itu ada gempa tapi skalanya tuh kecil, nggak gede gitu guys. Ada semuanya. Yuk kita vlog jalan keluar semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Jingga. One eternity later.